Kalau gue tuh ngelihat pemain-pemain muda itu tuh walaupun di tim lawan ya, gue nggak berharap mereka sial gitu. Bukan maksudnya nggak berharap mereka tuh cedera segala macam karena gue for the sake of the match. Iya, karena gue lihat banyak orang-orang komennya kayak ya semoga Lamine Yamal kakinya patah terus kayak jahat banget. Kayak maksud gue kayak lu nggak pengen itu jadi investasi nonton bola 10 tahun lagi gitu. Karena kan harusnya itu loh yang lu tunggu kayak anjir Arda Güler gue berharap dia jago di Madrid walaupun gak juara ya, tapi Arda Güler jago, Hari Amat gitu misalkan. Ya jago aja lah dulu. Sebagai penikmat bola lu menikmati kan kayak tadi gue bilang dong asas apa ya? Kita tuh dikasih tontonan yang enak itu kan maksudnya udahlah bayarnya nggak mahal nih. Kalau misalnya kita nonton dari luar nih streaming gitu ya nggak ke stadion. Lu kan itu hiburan gitu loh. Iya. Makanya gue sebenci-benci sama Garnacho gak pernah mau godoin kakinya patah enggak. Barcelona itu R-nya adalah remontada tapi tidak berlaku untuk Inter Milan ya, itu cuma di La Liga. Mungkin karena La Liga bisa dibayar ya. Enggak juga ya. Enggak, tapi gini Ran. Ini gue cerita dulu Ran. Maksudnya kan gue juga gue sama Bang Fu udah pasti enggak ngikutin Barcelona lah. Kita enggak nonton La Liga. Bos, maaf, gue ngikutin dari zaman Stoichkov. Oh, siap. Maaf, musim ini masih Hitmat mengikuti. Oh enggak banget. Cuma maksudnya dua pemain favorit gue di luar Van Basten tuh main di Barca. Stoichkov sama Romario. Iya. Gue suka banget itu dua. Bulgarian sniper ya dulu bilangnya ya. Iya, Albertini. Kalau Cantona kan biasanya Cantona. Nah di bawahnya itu lah tuh Baggio, Albertini, Stoichkov. Jadi gue suka Barcelona ya sesuka gitu aja. Sama Redondo kalau di Madrid satu lagi. Nah kalau gue kan nggak nonton sama sekali Bang, sama sekali nggak ngikutin Liga Spanyol lah gitu. Jadi nonton pun ya era Messi ya karena kalau udah masuk final atau semifinal aja kan jatuhnya udah pasti gitu. Nah cuma kan gara-gara kita nge-podcast bola ini terus kan mau gak mau harus nonton semua liga lah. Nonton aja gitu. Barcelona tuh apa ya, gue gimana ngomongnya ya, termasuk yang gue sudah lama gak pernah nonton bola ya, tapi yang peluang menangnya besar terus. Jadi setiap kali misalkan Barcelona, gue tuh kan kayak tadi malam pas gue bikin nobar di Start Tap Room ya, gue tuh sampai ngomong ke Raden setiap kali ngerekam, Den Barcelona bawa bola standby gol ini maksudnya kayak gitu Bang, maksudnya jadi yang kayak setiap serangannya Barcelona itu 80% gol lah. Prahara bagi tim lawan. Iya, jadi sengeri itu gitu maksudnya. Tapi gue nggak tahu era sebelumnya, sebelum musim ini maksud gue, apakah semengerikan itu juga Lamine Yamal sama Rafinha? Tapi kagak, kagak ya? Kagak. Jadi musim lalu kan ancur-ancuran tuh Xavi Hernandez kan. Tapi yang unik sebenarnya nggak ada pemain tambahan yang gimana sebenarnya musim ini. Karena Rafinha kan dibeli musim lalu kan. Berarti memang pure system. Iya, Rafinha tuh dibeli musim lalu. Dari terus Leeds lagi. Iya, Koundé juga dibeli musim lalu. Tapi kreditnya lagi-lagi buat Xavi juga ya, walaupun dia katro gitu ya, nggak juara liga gitu. Tapi dia berhasil bawa Rafinha dan Koundé itu, dia meyakinkan mereka kalau main aja di Barcelona walaupun gaji lo lebih kecil dibandingin Chelsea kan. Dia menang Raisa lawan Chelsea kan itu. Terus dia naikin Kubarsi, dia naikin Pedri. Dia beli Pedri, dia nggak tahu. Gavi. Dia naikin Gavi atau enggak, gue rada lupa. Terus juga dia bawa Lamine Yamal, naikin Lamine Yamal, percaya sama Lamine Yamal, terus percaya sama Ford, percaya sama Gerard Martin. Pokoknya basicnya pemain-pemain muda yang sekarang nih itu dibawa sama Xavi Hernandez gitu. Jadi mungkin dia nggak set up aja, cuma yang nyempurnain ini Hansi Flick. Gue bisa bilang sempurna sih kemarin pertandingan semalam tuh. Iya, yang lawan Real Madrid. Iya, kayak nggak apa-apa deh, kebobolan aja. Kita kan bisa golin lagi gitu. Itu persis banget yang yang kayak di bayangan gue gitu loh, kayak ini nggak ada takutnya nih sampai. Jadi sebenarnya tuh di malam kemarin tuh gue rada lupa sebenarnya pertandingan itu. Jadi gue telat nonton udah 2-0. Menit 15, 14 menit. 15 menit udah 2-0. Iya, terus gue menit 20 apa belasan gitu gue nonton golnya Eric, pas banget gue nonton Eric Garcia golin. Iya. Eric Garcia golin, terus pas gue cek cornernya udah 8. Oh, berarti ini walaupun kebobolan 2 tapi nyerang terus nih. Dari situ udah Madrid enggak pernah megang bola sama sekali. Sampai 4-1 di akhir babak pertama ya. Iya. Kemudian habis itu ya udah 4-2. 4-2 habis itu jadinya habis itu 4-3 terakhir. Dan Barcelona kan ada gol anulir, Lamine Yamal anulir. Terus Tchouaméni yang itu jelas itu handsball sih. Enggak dikasih. Satu lagi golnya Fermin dianulir padahal tangannya enggak aktif gitu ya. Tapi nah itu siapa Tchouaméni Tchouaméni itu juga kayaknya tangan nggak aktif juga Ran jatuhnya Ran.
Karena kan dia nendang bola karena kejadiannya cepet, tangannya kan sebenarnya mau mundur ke belakang. Dia mau nutup tangannya, cuma kan posisi masih gini. Nah, jadi gue itu kan pernah ikut kelas gitu Bang ya? Iya kan dari PSSI itu ada dari PSSI Bang? Lah kan PSMS gue bos. Oh iya. Lupa ya. Manajemen. Dua musim saya di manajemen bos. Jadi setiap ada kayak managers meeting, kemudian ada club licensing officer atau yang itu relate sama Love the Game. Nah itu yang bawa orang Jepang, gue lupa Mr. Tanaka siapa pokoknya. Dia itu wakil direktur komite wasit. Kalau gue nggak salah ingat ya gitu. Jadi memang sebenarnya yang gitu-gitu emang udah perspektif wasit. Nggak bisa lu bantah. Kenapa? Kalau ini kenapa ini lu tunjuk hand? Kenapa ini enggak gitu loh? Karena memang VAR itu kan cuma membantu sebenarnya. Makanya ada beberapa kejadian yang call-nya ya udah lu yang lihat sendiri dibilang VAR sama wasit tengah kan, sehingga akhirnya ke monitor. Bener-bener dia yang lihat gitu loh. Karena VAR nggak bisa decided nih. VAR cuma ngasih tahu, bos, tadi ada handball deh kayaknya bos. Cek dulu gitu bos. Kan, bentar kita cek ya. VAR ngecek nih bola-balik kayaknya. Ya udah, kolek kan tetap di wasit tengah. Lu kan sering lu lihat wasit tuh akhirnya ke monitor sendiri dia yang lihat gitu kan, sampai akhirnya dia yang mutusin penalti atau enggak segala macam gitu loh. Jadi waktu itu gua ngobrol sama dia terkait pelanggaran bukan pelanggaran, handballnya Luke Shaw, gue cuma lupa lawan apa. Jadi waktu itu dia emang lagi sliding jatuh. Pada saat jatuh tangan lu kan kena. Refleks tuh kadang kan di bawah. Gak mungkin lu jatuh sliding. Susah lah ya namanya. Itu refleks itu kan emang dari otak itu kan memerintahkan langsung gitu. Lu tidak punya, lu tidak sempat mencerna. Oh misalnya api nih panas. Oh gue taruh tanganku gue di atas. Gitu kan enggak ya. Nah itu namanya kan refleks. Nah jadi pada saat Shaw itu jatuh penalti. Sementara ada kejadian berapa kali kayak lawan Spurs, kemudian lawan apa yang pemain lawan kena penalti. Itu yang Madrid kemarin nggak di penalti, itu kasusnya kayak Pedro Porro kalau gue nggak salah waktu United lawan Spurs, kemudian tendangan Jadon Sancho. Ini yang offset ya? No. Penalti yang handball. Handball yang Madrid ini. Soalnya Madrid kan juga sempat dapat penalti tapi nggak dapat kan gitu karena offside. Nah kalau yang Barca kan yang itu lu dianggap penalti tapi nggak, kata wasit kan tidak penalti kan gitu. Itu mirip-mirip. Jadi emang kata wasit itu emang udah perspektif mal. Perspektif mereka gitu. Kita dikasih contoh banyak nih. Jadi misalnya kayak bawa bola gini terus tiba-tiba di tackle gitu, penalti nggak gitu kan, pelanggaran nggak, kena bola apa nggak gitu loh. Sama kayak kasus penaltinya si Inter. Yang Kubarsi itu kan? Kubarsi benar ya? Yang Kubarsi kayaknya. Kubarsi kan? Gue lupa ya. Kubarsi atau De Jong gitu? Bukan dong. Bukan De Jong. Bukan dia. Kubarsi atau si siapa satu lagi back tengahnya? Inigo. Antara dua itu. Yang gue ingat kan sebenarnya kalau lu lihat detail itu kan memang kayak kena bola, tapi kan enggak, memang kena kakinya pemain Kubarsi. Kubarsi emang kena pemain Internya dulu. Dan itu kan callnya juga wasit tengah yang mutusin. Akhirnya dia ke tengah gitu ya, dia ke monitor, dia lihat gitu loh. Dan emang dia lihat secara seksama kan gitu. Tapi kalau menurut dia enggak nih, kena bola duluan gitu. Misalnya nih, karena kan tipis banget. Ya lu mesti terima. Jadi balik lagi, apapun itu, makanya kan ada istilah itu wasit itu adalah Tuhan di lapangan bola. Yang tidak bisa lu bantah keputusannya. Tapi ini juga nggak sih? Gitu nggak tahu kalau ini mah pandangan gue aja ya. Kadang tuh ada banyak pemain yang melakukan pelanggaran cukup keras mungkin di bawah menit ke-5 gitu. Ya harusnya sebenarnya kalau udah kartu nih, tapi karena baru mulai itu nggak dikasih kartu. Nah itu balik lagi, mungkin dia ngerasa kalau gua kasih sekarang. Sesni itu nggak kartu kan waktu penalti pertama kan. Jangankan Sesni, yang waktu siapa Bastoni apa? Yang harusnya itu kan kartu merah tuh. Nggak, ini Acerbi malah ya. Acerbi yang dia awal. parah banget tuh. Aku bilang wah ini mah kartu merah ini. Kan, tapi nggak dikasih kartu kuning pun tidak kan. Itu balik lagi. Bagi mereka azas fair play-nya tuh jadi kayak biarkanlah pertandingan ini berjalan dengan adil dulu. Mungkin ya gitu ya. Bisa jadi, begitu. Jadi bayangan gitu. Itu ya. Iya, kecuali mungkin memang udah parah banget ya gitu, emang harus penalti misalnya gitu. Karena balik lagi. Itu gue selalu dari dulu yang kalau kita baca koran husnuzon aja nih ya berarti. Iya, husnuzon aja udah gitu loh, mau enggak mau gitu loh. Tapi ya itu kan lu pasti pada dengar lah bahwa wasit itu Tuhan di lapangan selama 90 menit, enggak bisa bantah gitu loh. Gitu loh, keputusannya bisa dianulir belakangan nih setelah ada VAR segala macam yang kayak kartu merahnya dibatalkan, kayak Bruno tuh kena kartu merah lawan Spurs ingat gue gitu ya, atau lawan yang pas di Europa League gue lupa yang akhirnya itu harusnya nggak red card gitu, itu yang bisa dianulir, itu kan setelah belakangan. Kalau nggak, lu bayangin kalau ada VAR zaman dulu, dunia tidak akan mengenal namanya hand of God. Betul. Dan justru itu bumbu sepak bola yang paling manis menurut gue gitu loh.
Iya Inzaghi sekarang juga jadi nggak mungkin. dramanya jadi drama di luar lapangan. Berkurang di luar lapangan gitu. Di luar lapangan deh itu. Iya, tapi enak kayak mungkin ya, gue nggak tahu mungkin kalau di kayak gitu ada perspektif wasit dan segala macam ketika itu handball kan 4-2 ya. Iya. Kayak kalau wasit kayak kalau penalti ntar jadi 5-2 lagi. Semakin susah nih ngejarnya. Bisa jadi kan kita nggak pernah tahu. Walaupun kita nggak pernah tahu. Maksudnya bukan buat biar Madrid bisa ngejar, tapi kayak biar seru biar kali. Biar seru matchnya gitu. Maksudnya kan ini bukan kita bela, gue bukan bela Madrid, bukan bela Barcelona. Maksudnya gue pernah ngobrol langsung dan emang dia bilang itu udah perspektif wasit aja gitu loh. Ya, itu yang dari Jepang dan dianggap yang salah satu tokoh yang bagus gitu. Pokoknya dia sekarang seingat gua itu wakil direktur komite wasit deh di waktu PSSI. Kelas lu itu ya? Iya, tahun lalu gua masih ikut, gitu. Iya. Dan itu kan waktu yang kita bahas juga Bang sama Randi juga. Maksudnya ini kan gua juga bahas NBA juga ya, karena ini ada irisannya soal wasit nih. NBA kan juga soft suka dibilang gitu kan. Tapi kalau wasit NBA itu ketika sudah masuk babak playoff atau babak final, dia nggak gampang dipeluit karena dia biarin lu main aja. Kayak tadi benar dong, menjaga maksudnya supaya biar gitu seru aja, biar emang di tangan wasit. Kalau regular season nggak apa-apa deh gue tiup nih hal-halnya kayak mukul gini doang. Tapi kadang-kadang di playoff kayak pemain teriak, kok gue nggak di volley? Ya wasit nggak mau, biarin lu main aja gitu. Dan itu terjadi di final, misalkan final Liga Champions atau babak-babak penentuan liga sebenarnya yang dia wasit tuh kayak, oke, lu kasar sedikit, gak usah gue kasih kartu deh, lu main aja deh gitu. Dan satu lagi lu tahu gak, ingat nggak kenapa? Kalau jadi balik ini kita bicara azas pemerataan ya, azas fair play ya gitu supaya. Kenapa? Karena semakin seru pertandingan sepak bola, orang akan semakin nonton. Jadi mungkin kan ada pesan dari otoritas tertinggi nih. Satu yang paling gua ingat kenapa induk organisasi ini mau pertandingan itu berjalan dengan seru dan adil dari awal, pemutihan kartu. Yang final ya nanti ya? Iya, apapun kan harusnya kan orang yang begitu ini udah pemutihan kartu nih. Kalaupun dia kena nggak akan di final. Maksud gua kan itu untuk menjaga agar kedua tim tetap bisa bermain dengan kekuatan terbaik, sehingga mereka bisa menghasilkan tontonan yang sangat bermutu. Kan itu harapan orang-orang gitu loh. Jadi tetap ada intervensi nih dari pemutihan kartu itu kan menurut gua ya orang udah kena kok gitu. Iya kan? Itu kan udah sering banget kayak final Piala Dunia, kartunya diputihkan nih di semifinal. Jadi lu yang harusnya kena kartu kuning sekali lagi lu bisa absen di final, diputihin nih di semifinal gitu loh. Jadi tim bisa bermain lebih lepas kan gitu. Itu menurut gua husnuzon aja kayak kita dulu bilang kan. Iya, karena balik lagi lu sebagai penonton mungkin mau melihat di final tuh Zidane main, Pirlo main. Lu bayangin kalau misalnya di semifinal mereka kena terus jadi suspended gitu kan. Kan gak seru kan kasarnya. Betul. Kayak di finalnya apa namanya? Kalau nggak salah tuh Barcelona tuh nggak full tim deh waktu pas lawan MU karena ada yang 2009 sama 2011. Karena Silvinho main tuh Silvinho main either Dani Alves atau siapa gitu nggak main. Harusnya nggak boleh. Bukan harusnya kan dia kan bukan pemain inti gitu, tapi dia main waktu lawan MU 2009 ya, yang lawan terakhir ya. Enggak, terakhir 2011 Wembley. 2011 ya itu. 2009 Roma. Iya. Gitu. Itu. Tapi gue pengen nanya. Apa keputusan wasit yang paling kontroversi, menguntungkan atau merugikan tim lu yang lu masih inget sampai sekarang? Kalau gua Inggris 86 itu gua nonton 8 tahun. Gua itu yang bikin gua jatuh cinta. Maradona makanya gua benci banget sama Argentina, gua sebel banget. Orang bilang Maradona jago banget segala macam, tetap aja dulu gua enggak. Bahkan Italia pada saat di era 90-an itu ada 3 tuh nomor 10 kan, Maradona di Napoli. Kemudian AC Milan beli Ruud Gullit. Kemudian Inter beli Lothar Matthäus. Gue lebih suka Lothar Matthäus, gue bilang, dibandingin Maradona gitu. Jadi gue emang bias gitu di situnya gitu ya. Kalau yang apa? Sama satu lagi Kone Cakir. Nani, Madrid. Ya. Yang Arbeloa kena terus langsung kartu merah. Itu kayaknya banyak deh dia ininya. Kasusnya banyak. Sampai itu dia pernah kena apa gitu. Gue 2 itu yang ini. Sama si Saka ditarik final Euro. Sama Bonucci atau sama Chiellini. Nggak terlalu, justru yang paling gue ingat ya Lampard yang bolanya udah masuk lawan Jerman, Afrika. Itu yang bikin gol lain teknologi ya? Iya, gitu loh. Kalau gue itu. Gue nggak kebayang siapa ya, karena itu berarti jadul-jadul ya. Sementara kalau yang gue ingat tuh sebenarnya yang penaltinya siapa striker Atletico tuh yang kemarin penaltinya dianulir itu. Oh ini siapa dari City? Julian Alvarez yang kayak gitu-gitu justru bukan dari tim gue. Tapi kalau gue pribadi memang
kalau kembali lagi ke soal kartu-kartuan ini dan gua nggak tahu kontroversi atau enggaknya ya, sebenarnya Zidane Materazzi juga kontroversi sih. Jatuh, tapi kontroversi ke ini aja. Kalau kartu merah udah pasti kartu merah lah gitu. Tapi nggak ada, seingat gue kalau Itali, kalau misalkan ada yang ingat di komen aja ya. Cuma seingat gue kalau Itali ini keputusannya gimana nggak ada yang separah Korea Selatan sama itu doang sih. Jadi itu udah yang paling tinggi menurut gue, udah yang kan? Wah ini apa itu waktu itu harusnya dapat penalti apa dapat apa gitu penalti. Kan? Dia kan nggak dikasih kartu merah, dapat kartu merah. Tomasi apa siapa? Iya apa Tomasi ya kartu merah. Pokoknya itu yang paling. Bukan Totti kan? Masa tuh dia? Lupa kartu merah ya. Ada satu kartu merah. Iya pokoknya gitu kan. Itu tuh sampai semua pemain Italia kayak, kok nggak penalti, kok nggak ini. Itu menurut gue udah paling tinggi untuk kasta persepak bolaan dunia gitu. Dan itu berlanjut di Spanyol kan? Iya. Lawan Spanyol begitu lagi, mereka diuntungkan lagi. Sampai penalti-penaltian kan. Tapi nih gue stop aja. Gue jadi teringat Barcelona nih. Karena kan gue bilang nonton ya dari zaman Romario itu ya. Sebenarnya Ran ya, tim favorit lu tuh Ran, di bawah tahun 90-an itu nggak pernah juara Champions League kan. Betul, walaupun masuk final berkali-kali. Berkali-kali. Jadi sebenarnya kalau menurut gua nih Barcelona ini ibarat kata late bloomer. Betul, setuju di Eropa. Iya kan? Mereka kalau Madrid tuh emang udah dari 60-an tuh berjaya. Gini Bang, Inter Milan 60-an, Ajax gitu. Saking sialnya lawan Steaua Bukares aja kalah. Iya, itu kalah lawan Bukares. Lawan Bukares tahun 86 apa ya? 86 Bukares, 87 87 Porto juara dengan Rabah Majer. Iya kan? Kemudian 88 itu siapa? PSV Eindhoven dengan Romario. Iya. Kemudian 89 baru Milan, 90 Milan. Saat dia satu-satunya tim yang bisa mempertahankan Piala Champions tuh cuma Milan doang tuh. Iya, betul. 90, 91 Red Star dengan si Stojkovic. Betul. Wah itu bagus banget timnya. Baru 92 Barcelona. Nah itu dan pun itu cuma gol tendangan bebas nonton TVRI. Betul. Gitu loh, mereka pakai baju warna kuning. Jadi gue suka Bakero dulu. Iya, jadi sebenarnya si Barcelona mungkin bakal kayak Juventus kalau 92 enggak. Iya, benar. Juventus itu kan berturut-turut 96, 97, 98 kalau gue nggak salah. Itu nggak juara-juara iya kan? 97 kalau sama Dortmund seingat gua. 96 tuh kalau di semifinal apa ya gitu, gue lupa lah. Iya, gitu. tapi Barcelona tuh selalu kalau Barcelona jago, pasti Spanyol jago. 92 kan juara Olimpiade. Juara Olimpiade. Nah, 92 itu gue ingat, itu udah nonton juga tuh. Romario main di Olimpiade, Pep Guardiola main di Olimpiade. Gue inget banget. Nomor 10. Soviet lagi bagus-bagusnya itu di Olimpiade gitu. Jadi terkadang Totti ternyata benar kartu merah ya. Oh ya, second yellow card ya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat Barcelona, kadang-kadang gue suka mau bilang tapi ntar fans Barcelona nih kadang-kadang suka nyerang ya, heran juga gue. Tapi ini kan fakta ya. Sebelum 90-an tim lu tuh gak pernah juara. Gue nambahin lagi deh. Fans Barcelona tuh Barcelona tuh memang sering diuntungkan wasit. Kenapa? Karena Barcelona tuh pemainnya kecil-kecil. Oh iya dari dulu. Dan mereka sangat menggunakan itu sebagai advantage. Ya wajar dong. Kecil di tackle sama Casemiro jatuh kartu merah, ya wajar lah. Dan benar Maradona pernah main di Barcelona, tingginya cuma berapa Maradona? Cuma 168 kalau salah. Jadi maksudnya 166 seingat gua. Jadi mungkin maksudnya kalau emang kelihatan sering diuntungkan bener, tapi ya badan lu kecil lu itu lawan raksasa Eropa gitu. Iya. Safi tingginya 172 kalau nggak salah. Iniesta kecil, 171, Messi 170. Jadi ya wajar di tackle jatuh gitu. Iya. Terus kartu kuning, kartu merah kayaknya emang butuh ngelindungin deh wasit ini sama pemain kecil ini gitu. Dan balik lagi tadi kalau tadi si Randy cerita kayak Xavi itu membentuk fondasi tim yang menuai hasilnya sekarang Hansi Flick gitu ya. Sebenarnya yang ngebentuk fondasi Barcelona sampai superior di Eropa belakangan tuh Frank Rijkaard. Sebenarnya kalau Frank Rijkaard itu buat gue sih lebih ke mental. Karena paling berarti dia ngebentuk kan tim ini gitu tim loser datang dari pelatih yang baru aja degradasi dari Liga Belanda degradasi sama Rotterdam kalau salah ya, sama Rotterdam, dan di Piala Eropa kalah kan. Piala Eropa kan Belanda kalah kan, dia pelatihnya 2004 2002 ya 2002 kan nggak ikutan Piala Dunia bukan Piala Eropa 2004 2004 sorry yang Belanda Van der Sar ya betul iya 2004 itu bang iya nomor apa 2000 pokoknya 2000 apa 2024 gitu. Enggak 2000 advokat gitu. Pokoknya Rijkaard kan sempat ngelatih timnas kan gitu loh. Betul. Iya habis degradasi lawan ada degradasi di Rotterdam kalau enggak salah, di Barcelona juga enggak ada yang nyangka gitu. Tapi kemudian berkahnya dia dapat Messi di situ. Iya. Kemudian mulai Xavi, Iniesta mentas dia berani. Jadi menurut gue yang berjasa di Barcelona sebenarnya emang
Rijkaard sama kayak dulu benar emang terakhirnya gitu dong. Betul. Rinus Michel, Johan Cruyff 92 juara, Rijkaard yang ngurusin. Iya, tapi memang kalau yang Barcelona ini, makanya yang gue salut itu bisa aja ketemu pemain-pemain begitu, Bang. Emang Maksudnya udah rezekinya. Lamine Yamal. Kalau yang Rafinha. ini gue keluar dikit ya. Jadi Belgia itu tuh zamannya, aduh gue lupa lagi, pelatih yang sebelumnya di Legend di 2002-nya mereka tuh. Itu mau bikin blueprintnya Belgia ceritanya nih gitu. Jadi caranya adalah semua tim-tim besarnya Belgia itu diharuskan dengan pattern yang sama. Kalau nggak salah 4-3-3 kalau nggak salah ya. 4-3-3 dari U8 sampai U20 gitu nggak salah ya. Jadi semua harus main itu. Nggak boleh pakai yang lain. Pola lain benar. Jadi semuanya harus yang kayak gitu. Jadi karena nanti akan duplikasiin di timnasnya. Nah, makanya keluarlah pemain-pemain yang jago-jago nih, dan bahkan dulu kalau nggak salah ada anekdotnya kayak nggak mungkin ada tim jago di Eropa tanpa pemain Belgia. Ada Eden Hazard di Chelsea, di Barcelona aja Vermaelen walaupun begitu-begitu aja ada. Di MU ada Fellaini, terus tapi Fellaini nggak jago-jago banget. Ya lumayan dan lah. MU lagi busuk. Iya. Terus ada Vertonghen, ada segala macam lah. Pokoknya hampir semua pemainnya Belgia ini. Ya generasi emasnya dia lagi mentas di Eropa. Ada Kevin De Bruyne dan Lukaku dan segala macam ya. Itu dari hasil blueprintnya itu. Kalau Barcelona dari zamannya tadi Bang Fu bilang Rinus Michel, terus turun ke Johan Cruyff. Gak pernah nggak main 4-3-3 di itu ya di kertas ya, walaupun terjadi 3-5-2 jadi 3-4-3 tapi itu enggak lah, tapi tetap 4-3-3. Makanya gue kebanggaan gue kan sangat bias sama La Masia ya. Iyalah. Kebanggaan gue selain menang 4-3 adalah kemarin tuh yang main La Masia banyak banget cuy. Hector Ford dimainin, Gerard Martin dimainin. Terus juga ada Lamine Yamal golin. Wah, kayaknya kebanggaan banget. Bahkan yang kemarin salah satu missnya Madrid itu kan gue lupa lagi namanya siapa. Yang mana nih? Yang orang rambutnya pirang yang tendang ke atas. Vitor Munoz. Itu juga dari La Masia. Iya, yang dimasukin Ancelotti tuh. Iya, bahkan pemain mudanya Real Madrid aja dari La Masia gitu. Jadi ini kebanggaan banget lah gitu. Jadi gue kalau Barcelona sih kadang-kadang gue anekdotnya gini, nggak apa-apa nggak juara lah, yang penting anak-anak ini pada gede-gede gitu. Karena berarti buang butuh proses kan. Iya gitu. bener, gue bangga banget. Bisa ketemu Bang, maksudnya Barcelona tuh walaupun era-era terpuruk aja tetap ketemu pemain-pemain bagus gitu. Beda kayak misalkan tim gue di AC Milan. AC Milan aja kadang-kadang kan hilang kan, kayak ini pemainnya nggak keluar. Zaman-zaman si siapa tuh yang Honda main, ya kan zaman-zaman si siapa Menes, Menes. Bukan, ada lagi Bang. Jeremy Menes ya betul. Tapi gini maksudnya, misalkan nih ambillah Milan, Hachi Mastur gitu misalkan kan, walaupun bukan akademi ya. Iya. Hachi Mastur naik ke Milan, pas posisinya Milan nggak pakai nomor 10, dia mau main di mana? Iya, nggak bisa. Kalau Barcelona tuh pasti ada posisinya. Iya. Karena mainnya sama 4-3-3, di akademi mainnya 4-3-3. Sama terus. Jadi gue bisa main di kiri. Oke, karena gue dari kecil main di kiri gitu. Nah itu beda sama Inter tuh. Maksudnya dalam tanda kutip Inter itu terpuruk ke Inter tapi masih bisa ketemu pemain bagus. Bahkan yang kita bahas kemarin aja, dia bisa Inter itu datengin pemain. Gue nggak tahu ini tim scoutingnya atau siapa ya. Tapi dia bisa datengin pemain 0 rupiah tapi impactnya besar buat timnya gitu. Nah itu Milan gak bisa lakuin Bang. AC Milan itu sampai beli Borriello. Astagfirullahaladzim. Itu gue heran banget tuh, gak kepake di Liverpool terus dipulangin ke Milan. Tapi gitu. kan pernah kan waktu itu beli siapa namanya yang harga 500.000 Nocerino. Bagus abis itu bagus main di PSG lagi kan. Nocerino dapat Beckham juga bagus Milan. Juara kan. Maksudnya era setelah si Calciopoli. Era setelah Scudetto terakhir tahun 2011 ya kalau nggak salah tuh yang Robinho Ibra itu kan era kehancuran tuh Bang Calciopoli ini. Inter Juve itu masih bisa menemukan performa mereka gitu. Ada siapa di situ bos? Ada BP Marotta, ada siapa yang di Juve kok gue jadi Agnelli. Bukan Agnelli, si ininya siapa? Pavel Nedved. Siapa Bang? BP Marotta tuh BP Marotta tuh main di dua tempat kan, di Inter dan di Juve juga. Iya. Tapi Inter kan yang tetap stabil lah gitu. Maksudnya setelah kasus Calciopoli, kalau Juve mah udah lah kita nggak usah ngomongin. Tapi AC Milan kan pencarian jati dirinya kan sempet lama tuh. Sampai 11 tahun lagi Scudetto, kita perayaan di GBK gitu-gitu. Tapi Inter kan masih di situ-situ aja. Makanya gue bilang sama Inter, anjing bayangin dari semua tim-tim Italia setelah Juve
yang balik lagi ke final Liga Champions dua kali ini kan Inter Milan. Ya ini kayak zamannya Juve dulu kayak gue bilang tadi 96 juara nggak salah 97 gue lupa lah pokoknya. Iya 96 Juve juara kan. Ngalahin Ajax, 95 Ajax juara, 96 nggak salah gue Juve seingat gue ya. 97 Dortmund, 98 Juve kalah lagi di final gitu kan. Iya. Emang ada periode-periode di mana mereka sangat sering masuk ke final. Kayak AC Milan 2005, 2007 masuk final juga gitu loh. Iya, terus. Iya kan gitu loh. Itu terakhir ya, nggak ada lagi habis Milan. Habis itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, final. udah nggak ada lagi. Udah hancur-hancuran. Nah, sama makanya kayak MU nasibnya kan. MU terakhir di 2008-9 itu habis itu udah kan. Gila ya. Iya, padahal MU kalau gue nggak tahu Pak, harusnya MU lebih matang dari Barcelona nggak sih Bang? Maksudnya secara filosofi gitu, kayak Barcelona 4-3-3 gitu. United nggak punya filosofi men dari filosofinya MU itu adalah Sir Alex. Sir Alex sudah filosofinya itu cuma Fergie time kalau gue bilang gitu loh. Menurunkan pemain dari akademi jelas karena rekor tim yang konsisten menelurkan atau memainkan pemain dari akademi di top flight division ya MU sampai saat ini. Itu nggak ada tim lain gitu loh. Cuma kualitasnya juga beberapa tuh ya mentah sebentar habis itu hilang gitu loh. Dulu sempat Federico Maceda segala macam, terus even Rashford gitu. Menurut gue memang ya udah nggak cocok. Greenwood harusnya yang jadi paling bagus, tapi kemudian kan berkasus di luar gitu loh. Jadi kalau United filosofinya memang kalau bisa kalau mau disandingkan dengan Barcelona adalah kekonsistensian mereka, itulah pokoknya konsistennya mereka untuk menelurkan pemain-pemain dari akademi. Karena mereka akademinya bagus-bagus, La Masia dan Carrington tuh bagus-bagus gitu loh. Tapi untuk yang namanya filosofi permainan ya cuma La Masia yang punya. Dan kalau tadi si Randy nyenggol Belgia yang jadi pakai kurikulum 4-3-3, Jerman melakukan hal yang serupa pada saat mereka terpuruk di Euro 2000. Itu sampai ketua DFB-nya ngumpulin segala macam, ya itu pokoknya kita main pakai ini ya sekarang gitu loh. Dikasihlah tuh kesempatan pelatih-pelatih muda. Klinsmann, Joachim Löw segala macam bla 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 bla. 2002, 2004 masih nggak ngapa-ngapain. 2006 targetnya pada saat mereka jadi tuan rumah, mereka lolos semifinal. Tapi nggak juara. Tapi at least di situ mulai muncul Thomas Muller, Schweinsteiger, muncul tuh semuanya dan akhirnya hasilnya di 2010. Jadi emang semua butuh proses, bukan naturalisasi men. 2000 liga yang mesti lu beresin gitu. Lu tonton liganya. Kalau lu gak menonton liga gimana caranya lu mau main bagus apa enggak? 2010 tuh iya dong. Ozil sama Khedira itu kan bagus banget men. Masih bukan mentah ya. Bukan di tim gede kan, belum di tim gede kan. Belum di prime ini ya. Kalau salah masih di Werder Bremen ya. Iya kan? Maksud gua ya lu mesti nonton liga, lu tahu gitu tim-tim liganya main kayak gimana. Lu kalau nggak bilang lu Indonesia dulu pakai 352 paling sering. Iya. Seingat gua. Iya. Dan gitu itu tapi AC Milan tuh sebenarnya gua bisa bela sedikit soal pemain muda. AC Milan tuh kalau nggak salah gue lupa tuh. Pokoknya U17-nya apa U19-nya kan juara tuh. Primavera kan. Nah, itu ada satu pemain tuh Camarda yang sudah masuk 13 tahun kalau nggak salah. Iya, nah, tapi kalau AC Milan masih ada tuh Bang kayak gitu-gitunya Bang. Maksudnya binaan pemain muda masih tapi ada. Kalau cuma dibandingin itu Barcelona mah banyak banget itu. Gitu. Maksudnya yang sampai jadi Lamine Yamal gitu. Iya, jadi Camarda dong. Nah, untuk jadi pemain seperti Lamine Yamal, mereka di luar punya bakat yang dianggap super, maksudnya ekstra dibanding yang lain. Lu kan butuh jam terbang. Betul. Itu yang sekarang di sepak bola saat ini tidak dipunyai. Betul. Karena orientasinya emang udah hasil. Makanya si Munoz itu tuh tutup komen cuy. Yang setelah pindah kan? Bukan kan? Dia tadi malam dia kan buang peluang tuh. Abis itu dihujat langsung tutup komen, kasihan banget. Karena mental kena men gitu. Nah kalau lu lihat fans Barcelona nih, walaupun sebete-betenya sama tim, tidak akan nyerang pemain. Sama La Masia tuh sayang banget gitu. Walaupun kadang-kadang kayak jadi tolong tapi kayak toleransi fans sayang gitu. Toleransi fans terhadap pemain La Masia tuh sangat tinggi betul. Nah, itu yang nggak punya kan sebenarnya. Gitu loh. Makanya terkadang gue jadi memaklumi kenapa kayak Harry Amos nih bagus gitu ya. MU nih back kirinya yang semalam main dan akhirnya menurut gua itu yang harus dirasakan. Semalam tuh dia digoreng sampai gosong sama pemain West Ham. Asli. Menurut gua tuh sama Jared Bowen terus si Soucek gitu ya, Soval gitu maksud gua. Dan emang itu akhirnya menurut gua itu adalah proses yang emang harus lu rasakan. Lu jelek banget Harry Amos tuh semalam main gitu. Lu bayangin kalau misalnya dia fans tuh kan kalau lu lihat di Twitter mainin Harry Amos ini gitu ya. Lu bayangin kalau misalnya pelatih ngikutin itu, dicemplungin nih pemain 1-2 match main jelek, dihajar habis sampai nama fans, kelar hidup lu. Ya kayak even si Lingard
kemudian Maguire pernah mengakui, Phil Jones pernah ngakuin bahwa serangan terhadap mereka tuh kasihan banget Phil Jones luar biasa kan gitu. Nah itu yang menurut gua udahlah industri sepak bolanya sangat berorientasi pada hasil, duit gitu ya, karena dengan prize money segala macam segitu gede, terus ya tuntutan fansnya otomatis semakin tinggi dan tidak semua main siap akan hal itu gitu menurut gua. Arda Güler aja tadi mau kena hujat kan. Anaknya Maldini. Iya, kena hujat habis itu. Nggak, tapi Arda Güler aja, Lord Arda nggak ada nih, hilang satu pertandingan. Sampai diganti kan? Padahal gue suka banget. Gue suka dari Euro itu. Gue suka banget. Mana orang ceritanya inspiratif loh, ceritanya Arda Güler loh. Iya. Iya kan dia dari Mesut Ozil kasih. Nah kalau gue tuh ngelihat pemain-pemain muda itu tuh walaupun di tim lawan ya, gue nggak berharap mereka sial gitu. Maksudnya nggak berharap mereka tuh cedera segala macam, karena gue for the sake of the match. Iya, karena gue lihat banyak orang-orang komennya kayak ya semoga Lamine Yamal kakinya patah, terus kayak jahat banget. Kayak maksud gue kayak lu nggak pengen itu jadi investasi nonton bola 10 tahun lagi gitu. Karena kan harusnya itu loh yang lu tunggu kayak anjir Arda Güler, gue berharap dia jago di Madrid walaupun gak juara ya, tapi Arda Güler jago, Hari Amat gitu misalkan. Ya jago aja lah dulu. Sebagai penikmat bola lu menikmati kan, kayak tadi gue bilang dong, asas apa ya? Kita tuh dikasih tontonan yang enak itu kan, maksudnya udahlah bayarnya nggak mahal nih. Kalau misalnya kita nonton dari luar nih, streaming gitu ya, nggak ke stadion. Lu kan itu hiburan gitu loh. Iya. Makanya gue sebenci-benci sama Garnacho, gak pernah mau godoin kakinya patah, enggak. Kan gue ini ya, apa namanya, kan gue accept kolaborator tuh dari tackle bebas kan, karena gue sama Apip di tag video gitu kan. Akhirnya kok komen masuk dong. Wah itu komennya debatnya chaos sih, debat-debat wasit, debat-debat pemain muda. Postingan kita yang dari akhir April aja sampai sekarang masih ada yang komen nih mal, yang Van Basten. Gua baca tuh komen, Bang Fu masih balas. Kadang-kadang iseng gua kan, ya lu, udahlah udah capek gua. Jadi Barcelona juara nggak nih? Juara Bang, kalau Barcelona juara. Santai bos. Gue kemarin bikin video, gue bilang kayak selain beda 7 poin dan baru menang sama Madrid kemarin, setiap kali Faris RM ketangkap, Barcelona selalu juara. Anjing. 2000 cocok loginya begitu lagi. 2025, 2018, 2015, 2007. 2007 sebenarnya secara teknis Madrid menang. Madrid yang juara. Tapi Faris RM tuh ketangkap di Oktober. Nah, di saat itu Barcelona lagi unggul. Dia 2008 juara. 2007 juara kan tahun terakhir Capello yang Beckham itu postingan gua. 2008-nya Barcelona juara. Nah, dia ketangkapnya di Oktober. Secara teknis itu musim berjalan. Barcelona juara. Karena dia bikin lagu Barcelona. Iya, gara-gara bikin lagu Barcelona. Tapi kalau gue jujur ya, semalam tuh berharap sebenarnya Madrid menang. Oke. Bukan karena ya biar seru gitu loh. Kita penikmat bola gitu dan tapi Madrid udah nggak ada semangat ya kemarin. Iya. Dan satu lagi kenapa gue kepengen Madrid menang supaya seru, karena nonton di Liga Spanyol tuh enak banget, men. Betul. Mereka tuh sampai lu lihat kan statistik tuh ada turnover loh, Mal. Lu cari Liga Italia nggak ada. Sama Inggris nggak ada. Kalau gol tuh angle-nya kemana-mana gitu. Jadi kelas sih, gue puas gitu. Maksudnya nonton Liga Spanyol itu kayaknya video boleh berangkatin kita ya. Boleh itu. Iya. Tapi emang kualitasnya penayangan Liga Spanyol tuh kelas banget. Kelas bener, jauh. Pokoknya dan turnover tuh baru ada musim ini, seingat gue. Statistik turnover udah kayak nonton basket kan. Jadi lu tahu nih, wah anjing tim ini banyak banget bikin kesalahan. Kayak di basket, kayak di tenis gitu kan. Kan turnover dihitung gitu loh, karena ya dalam sepak bola kan kesalahan sekecil apapun bisa dihukum seberat-beratnya jadinya gitu loh. Walaupun pertandingan match tadi malam itu ya menurut gue itu match yang ibaratnya easy game for Barca. Bukan easy game-nya, ini kembali lagi soal wasit ya. Itu tuh pertandingan yang kayaknya Real Madrid apa bayar wasit bener kayak kata netizen. Yang seolah-olah tuh itunya tuh masuk gitu Bang, valid gitu. Kayak kan gue bilang ini Mbappe gol pertama offside loh gitu kan, siapa Barcelona aja kena offside kan, padahal cuma kepalanya atau apa gitu, gue lupa. Pokoknya kena offside ya gitu. Terus gue bilang lah ini kepala doang ya tembus offside gitu, ini kenapa jelas-jelas Mbappe lolos jauh kan dari back tapi dapat penalti kan habis itu kan. Terus habis itu ada banyak banget yang komen ke gue karena gue bikin videonya, lo kok offside, terus bilang bang ini jam prime time Real Madrid, udah jangan ditanya bang pasti. Tapi kalau kepala offside dihitung karena kan anggota tubuh yang bisa menggolkan kan. Iya. Nah kan Mbappe telak banget. Mbappe jauh. Tapi satu yang gue sorot lagi di pertandingan Barca lawan Madrid semalam adalah Vini tidak egois di gol ketiga Mbappe. Betul. Anjing tuh dia mau passing tuh gue kaget loh. Padahal sebelumnya ada tuh dia yang nggak passing tuh. Ada tuh. Gue juga kaget tuh gue. Gue ngerti tuh cara mengalahkan offside trapnya Inigo Martinez adalah ngoper dari lapangan sendiri. Iya memang itu kan dari lapangan sendiri gitu, dan emang itu biar kan gak gitu. offset. Iya. Barcelona juara. Inter juara nggak?
seri main Napoli men. Kan Napoli seri. Selisih 1 tahun, selisih 1 Ya, poin nih. menang 2-0 udah. Bisa juara Bang Inter Milan Bang. Feeling gue juara. Tiba-tiba begitu nih. Iya. Napoli gue tetap. Justice for Lukaku gue. Iya, mungkin ya. Bukan justice for McTominay. Enggak. Tapi walaupun Lukaku nyetak gol ya lawan itu ya, lawan Genoa ya. Tapi memang feeling gue ini anginnya lagi di Inter aja. Ini kan Napoli ini lagi under pressure nih Bang. Ya. Lagi under pressure. Ya. Si Inter ini lagi di atas angin, apalagi dia final, apalah segala macam. Secara mental naik kan? Secara mental naik kan. Dan itu kelihatan waktu, bahkan ini perbedaannya Inter ya. Inter sebelum ketemu Barcelona yang menang, itu kan kalah terus Bang. Lah itu kan yang gue bilang. Kalah 3. Iya tonton kan? tuh episode podcast bola yang gue bilang Inter nih 3 match beruntun kalah nih. Piala Italia kalah. Terus di Liga kalah nih. Cuma bikin 1 gol seingat gue. Ketemu Barcelona yang gue bilang hati-hati. Gue liat langsung 7. Iya, di sini Inter bisa meledak kan gue bilang. Once mereka bisa nahan imbang Barcelona di Spanyol, pada saat abis itu kan mereka menang di Liga. Betul. Ya kan? Betul. Menang lagi mereka di Champions League, naik tuh moralnya. Betul. Iya. Gitu loh. Iya, itu naik itu. Tapi gue kan lihat nih banyak yang komen kayak emang harus ngapain lagi kalau udah kalah, kan emang harus berjuang lagi. Maksud gue gini loh, kayak komennya Bang Fit tuh high risk high return. Maksudnya dia tuh tinggal pilih aja. Dia pengen bilang Inter akan bikin ini jadi semangat atau Inter jadi nggak semangat, kan tinggal pilihan itu aja. Kalau misalkan Inter jadi kalah, lu kena hujat. Kalau Inter menang ya lu harus memuji dong. Masa jadi enggak sih gitu? Menurut gua curang sih kata gua orang. Cuma kan gua tidak haus pujian, Ra. Iya, tapi harusnya gitu dong. Iya. Mental naik Bang. Pengalaman men. Gue nonton bola dari umur 8 tahun. Gue udah lihat nih gini itu udah tahu itu. Jadi Inter bisa juara nih menurut Bisa Bang, mental. Karena kan kembali lagi soal Madrid sama Barcelona juga ya, karena pembahasan awal. Madrid itu kan di musim ini sama Barcelona kan 4-0 Bang, nggak pernah menang sama sekali. Nggak pernah menang gitu. Bahkan Mbappe pemain yang bikin hat-trick tapi timnya kalah lawan Barca. Nah, kan kelihatan tadi malam pas kita tag ini kan mainnya jelek banget kan Real Madrid kan. Maksudnya bukan kayak Real Madrid yang biasa kita lihat mainnya rapi, bagus. Bahkan kayak Vini sama Mbappe aja. Ya kalau kita bandingin sama kita nonton PSG kemarin dengan Kvara dan Due, bukannya gua lu bicara Real Madrid, enggak. Tapi memang kelasnya Mbappe sama Vini entah kenapa sama Due sama Kvara gue lebih seneng Due sama Kvara kan. Nah itu tuh kan mentalnya kena tuh Bang, mentalnya kena. Makanya akhirnya gue yakin Barcelona, bahkan tadi malam pas nobarnya fans kan samping gue fans Real Madrid itu rasanya gila-gilaan Bang, teriak-teriak wah gitu-gitu. Dan kita pernah berantem kan Bang, salah begitu-begitu Bang. Gue duduk sama fans Barcelona. Tau gak kita ngapain Bang? Kita ngomong gini, 2-0 15 menit ntar aja selalu aja. Heran nih dong. Keyakinannya tinggi. Keyakinannya tinggi karena kita tahu mentalnya Barcelona lagi bagus. Dan bukan masalah cuma tentang kayak keyakinan dan track record ya. Emang mainnya tuh gak berubah. Iya, mainnya gak berubah. Nah itu yang terjadi sama Inter pas perebutan. Bayangin dia Scudetto race mepet-mepet sama Napoli. Kalau Napoli menang kan masih beda 3 beda 4 kan. Ini kan sekarang 75-74 kan kalau gak salah ya. Beda 1 75-74. Dia bisa loh kayak Inter. Enggak, kita bisa juara loh. Mental Bang. Lu ngalahin Barcelona yang dimana ini pemain yang bisa ngalahin Real Madrid 4-0 terus dengan Lamine Yamalnya, dengan Rafinya, dengan ya ini bisa dibilang skuad terbaik juga. Bahkan gue ngomong ke Barcelona, fans Barcelona tadi malam, gue salut loh sama skuad Barcelona. Dia bisa ketemu lagi sama Pedri. Dia ada De Jong di situ, ada Kubarsi, ada Inigo Martinez, Garcia. Bisa loh kayak ketemu orang-orang kayak gitu. Inter bisa ngalahin. Masa gak Scudetto Bang, lu gila. Itu gila. Jordi Cruyff tuh bilang gini, ini kalau bapak gue lihat pertandingan kemarin, maksudnya Inter lawan Barcelona, dia bangga sih. Kayaknya untuk jamaah Johan Cruyff Niah ini kayaknya lebih bagus itu daripada Liga Champions. Iya loh, orang tadi malam gue ngomong gini, gue bilang bahkan si sakingan gue yang gue cerita sama lu kan, gue duduk sama fans Barcelona kan, sama Raden sama temennya Raden. Kita tuh sampai ngomong kayak gini, Bang tenang aja Bang, kita pasti nyamain, kita bener-bener dari remontada. Ini backnya Inter Milan sama backnya Real Madrid nggak ada kaitannya sama back Inter Milan Bang. Back Inter Milan jauh lebih bagus daripada back. Lu lihat tadi Sumeni, lu lihat siapa ya back-backnya dia tuh Asensio. Lucas Vazquez jelek banget. 78-77, Napoli 78, Inter 77. Oh 78-77 ya. Balik lagi kalau kita bicara El Clasico, sebenarnya justru Barcelona yang mentalnya jadi turun. Iya. Karena lu habis tersingkir dari kejuaraan yang dianggap lu bisa menang nih, sebenarnya peluang lu lebih besar. Kalau lu lewat lawan Inter, ya either Arsenal atau si PSG bisa lu makan nih gitu. Tapi terlalu dini nggak kita ngomongin Ballon d'Or? Kalau kayak gini jauh nanti biar ini buat konten yang lain aja. Soalnya gue udah ada pembahasan tadi kalau misalkan Barcelona, gue kemarin tuh bikin prediksi sama Bang Fu yang treble kan Barcelona kalau dari gue kan, karena kalau ngeliat mainnya Barcelona PSG, musim ini, iya kalau lu PSG Bang, lu Inter ya? Enggak, gue PSG juga.
Oh lu PSG juga ya? Gue PSG juga. Pokoknya kalau gue yang waktu itu gue ingat gue bilang kalau kan waktu itu kan PSG ketemu Liverpool, Madrid ketemu Arsenal apa siapa gitulah ya lebih kurang. Gue bilang intinya kalau ada yang bisa lolos, waktu itu prediksi gue antara PSG atau Madrid akan ketemu di semifinal. Siapa yang menang maka ini akan juara. Pada itu gue bilang karena kan Madrid udah out duluan gitu loh. Iya. Dan PSG itu apa kenapa? Enggak, kalau gue bilang kalau nggak salah ya gue bilang karena Barcelona tuh bakalan dibantai sama PSG, jadinya kayaknya kalau ketemu final pun kalah. Ya makanya lu lebih kepengen Arsenal kan yang ketemu Barcelona gitu. Iya, kalau memang kalau Barcelona kan gue prediksinya adalah Barcelona kan yang treble. Memang apa namanya kalau misalkan soal PSG juga deh, soal PSG. PSG kan sama Inter Milan nih. PSG itu kalau secara peluang treble-nya kan besar, berarti kan lu berdua yang akan daripada yang Barcelona kan. PSG itu kan ngelewatinnya pas dari per 16 apa kan lawannya sulit-sulit semua tuh. Lawannya sulit-sulit semua. Liverpool ketemu Aston Villa, Liverpool. Iya, pokoknya berat-berat. Inter juga ketemu Bayern Munchen gini-gini. Tapi gue kalau gue menurut gue udah nggak ada yang treble nih musim ini karena kalau misalkan kutukan siapapun yang ngalahin Barcelona ini juara karena kan kalau tadi Barcelona gue treble kan tadi kalah sama Inter ya kan itu terjadi di Bayern Munchen di Liverpool sama si Inter Milan juga kan iya makanya gue nggak akan ada treble kalau ini jadi PSG pun gue yakin tapi kalau PSG juara Mbappe yang sakit hati tuh. Ya maksudnya sakit hati kalau Inter Milan yang juara berarti kutukan Barcelona tuh bener. Tapi kalau udah kayak gini mah siapapun yang juara, gue mah rela bagus-bagus. Sepak bola yang menang akhirnya. Sepak bola yang menang. Iya. Tapi tetap lu ada yang komen kayak, ya lah menang parkir bis aja bangga. Apaan sih? Lu nonton pertandingan yang mana sih? Itu gila Inter tuh kagak ada parkir bisnya coy. Gue tuh selalu bilang nggak haram. Iya. Balik lu nonton. Iya lu Itali juara 8-2 itu Catenaccio. Lu pengen menang apa pengen main indah? Gue pengen menang. Gue pengen menang. Itu yang pernah gue bilang lu. Enggak yang dicatat itu sama sejarah adalah orang yang megang piala, yang mengangkat piala. Iya. Belanda dikenal nih total football 74-78. That's it. Udah. Gak ada tuh nama Belanda di Jules Rimet di Piala Dunia tuh gak ada. Nggak diukir. Nggak diukir. Enggak. Iya. Gitu loh. Spanyol main indah dengan tiki-taka juara itu diingat orang terus-terusan. Satu-satunya negara yang bisa juara Piala Eropa dan Piala Dunia dan Piala Eropa lagi. Piala Eropa lagi mempertahankannya barengan. Nah, itu luar biasa gitu loh. Belanda sebatas itu aja udah cuma jadi akhirnya mungkin 20-30 tahun lagi itu cuma jadi mitos. Iya. Mau nggak mau tetap harus mau bertahan mau apa penting juara kan. Italia juara 82 tuh emang Catenaccio gitu loh. Iya. Dan kemarin tuh jauh dari kata-kata Nasio kalau kata gua. Enggak lah. Wah itu gila itu. Nyerang itu. Nyerang itu. Menyenangkan. Iya sama Simone Inzaghi. Nah gua ada tuh. Jadi Simone Inzaghi tuh ternyata ada akun-akun bola di Instagram di Reels ya sebelum kita tadi mention sedikit soal Ballon d'Or karena berhubungan sama prediksi treble gua tadi. Ternyata Inter Milan Simone Inzaghi itu menerapkan filosofi yang bagus untuk Inter Milan. Filosofi semua backnya dia bisa menjadi striker dia bisa jadi back. Lu lihat kan Bastoni tiba-tiba di depan sama Acerbi. Sama Acerbi. Walaupun itu pun kita bahas soal Hakimi dengan si Luis Enrique. Nuno Mendes. Kan yang crossing tuh Acerbi Bastoni apa yang crossing gitu kan. Jadi dia sistemnya tuh gue lupa gimana detailnya tapi sistem rotasinya Simone Inzaghi ini jadi seolah-olah itu kalau lu perhatiin itu kayak Blue Lock tau Ran. Bukan. Oh iya. Rotasi kan kalau di Blue Lock back striker kan. Striker back. Pokoknya semuanya striker aja gitu jadi back apa segala macam. Jadi kalau gue lihat yang itu kalau misalkan kalian ada yang lebih tahu ya karena pas kita Mbappe dimarahin guru ternyata AI kita bisa tahu sama netizen kan. Jadi netizen kayak lebih tahu lah soal apa yang gue bahas ini. Dia tuh intinya adalah si Simone Inzaghi itu merotasi semua pemainnya. Jadi nggak di posisi itu aja bang. Jadi misalkan si Thuram tuh bisa nanti ini poinnya rotasi ke sini. Kemen volley ya? Iya. Bukan. Lu tau gak itu apa? Apa itu? Total football. Itu total football. Itu total football yang dipindah Marinus Michel. Betul. Basicnya adalah pergerakan setiap pemain permutasi. John Nesken bisa di mana, Ruud Krol bisa di mana, Cruyff bisa di mana. Ya itu permutasi itulah itu total football. Tidak ada satupun pemain yang dianggap baku di sebuah posisi. Walaupun sebenarnya dia bek tengah, dia bek kanan, dia bek kiri gitu loh. Tapi ya mereka bisa bergerak. Permutasi itu emang udah diatur gitu loh. Disempurnakan Pep dengan filosofinya apa? Pokoknya setiap pemain membentuk segi 4 tidak boleh jauh lebih dari 10 atau 15 meter kalau gue nggak salah. Itu udah total football. Cuma gue nggak tahu ya kalau Pep itu. Ini mungkin yang nggak kelihatan dari yang nggak ngikutin Barcelona banget gitu ya. Yang pertama adalah lu kalau gol lu harus selebrasi bareng-bareng. Jadi guyup gitu. Itu yang kedua adalah jiwa korsa. Iya kali ya. Terus yang kedua adalah setiap serangan harus berakhir. Harus goal kick, corner, nggak boleh balik ke belakang. Nggak boleh balik. Iya, karena mereka tuh abis belakangan diserang balik tuh. Jadi mau nggak mau harus either lu shoot
jadi corner atau goal kick aja udah. Dan kalaupun di counter attack lu pakai celah kotor, lu pelanggaran. Itu Pep. Nah, betul. Itu Pep. Nah, ini detail Bang Fe baca juga nih ya. Bos, gua anak bola, Bos. Aduh. Jadi pelanggaran terbanyaknya di era Pep Guardiola adalah Thierry Henry, Eto'o, Lionel Messi. Itu penyerang. Jadi begitu kehilangan bola, Iya. lu ganggu udah. Itu. Yang penting jangan sampai kena kartu. Iya. Iya. Men, gue tuh pandit men. Keren Ya, bro. sorry. Bang Fu keren bro. Nah, itu makanya Simone Inzaghi kan menerapkan itu total football itu kan. Itu tuh ternyata itu memang antidotnya untuk gaya bermain Barcelona, karena memang Barcelona akhirnya dibikin rada bingung kayak Lamine Yamal tiba-tiba bisa dijaga Acerbi, bisa dijaga sama misalkan depannya ada Darmian atau Di Marco, nanti bisa ketuker kok bisa Thuram yang jaga gua. Gue potong. Kalau sebentar. Boleh nggak kenapa? Kenapa? Barcelona ibarat melawan dirinya sendiri. Iya bang, itu Kalau gue tambahin lagi, gue baru mau bilang itu. karena Sommer jago hari itu. iya. Sebenarnya itu Sommer. Itu gue bilang di sini kan, gue bilang jangan lupa Ran, ada satu lagi nih bisa di faktor Jan Sommer. Gue bilang gitu. Itu kalau nggak Jan Sommer mungkin Lamine Yamal hat-trick kali ya. Wah gila, itu bedanya Sommer sama Onana. Pada saat dia terbang merenggangan tangan, kalau Sama bolanya Onana di jauh, MU. Iya Onana di MU ya. Kalau Onana di Inter mungkin. Kalau lu perhatiin pasti orang akan tipnya itu satu tangan karena akan lebih jauh jangkauannya. Oh iya. Kebobolan Onana pada saat lawan di Atletik kemarin, golnya Atletik itu boleh juga 2 tangan, men. Iya. Gak dapat harusnya lu satu tangan lu stretch gitu loh. Itu yang Sommer itu kan satu tangan one Iya, handed save. bener. Itu De Gea udah makan De Gea sehari-hari itu. Gila itu. Yang one handed save gitu, Edwin van der Sar gitu-gitu karena emang Courtois. Wah, Courtois mah gila itu. Gila itu. Itu kiper terbaik sepanjang masa kalau buat gue ya. menurut Courtois ya. Menurut gua. Silakan serang Randi nanti dipotong nih ya. Menurut gua, Gak apa-apa. Tapi yang jelas itu berarti itu yang tadi Ballon d'Or, karena terakhir pembahasan soal Ballon d'Or karena lu mention tadi, walaupun nanti kita next episode bahas UEL ya, karena itu udah Hotspur sama Ada nobar kita. ada nobar kita, walaupun kemarin waktu tadi malam Hotspur kalah 2-0, MU kalah 2-0. Ini gua boleh ya. Ini kita mau closing enggak? Ya closing. Iya enggak, soalnya ada Ballon d'Or dikit, enggak apa-apa, boleh dulu Bang. Ya. Bagi gua Spurs dan United ini berlomba-lomba untuk mendapat posisi terendah di liga. Karena akan menjadi sebuah rekor nantinya apabila juara Europa League adalah dengan peringkat terendah di liganya. Berapa? 16 berarti ya? MU 16, Spurs 17. Iya, 16-17. Lu bayangin nih. Dan ini kan gue bilang di sini bahwa akan menjadi sebuah hal yang lucu kalau dua tim dengan peringkat yang rendah di liganya lolos ke final. Kejadian nih kan. Sekarang sama-sama United kalah 2-0, Spurs juga kalah nih semalam gitu kan. Sama skornya identik kayak bos berapa sana? 2-0. Udah enggak apa-apa. Tambah satu lagi aja gol mereka. Kita main biasa aja. Lu bayangin tuh. Peringkat 16-17 berlaga di final sebuah kejuaraan Eropa. Kemudian nanti akan udah pasti juara dong salah satu di antaranya. Dan akan ngewakilin negaranya. Ke Champions League. Kebayang gak lu? Champions League lu peringkat berapa bos? 17 Itu anjing itu Champions League itu dibikin dulu. Turnamen para juara yang dulu ikut kan cuma boleh juara-juara liga. Kalau nggak salah Arsene Wenger protes kan jadinya. Iyalah. Belakangan kan dia bilang kayak gak usah lah, ngapain usah kayak hadiahnya Champions League. Iya. Karena si udah hilang marwahnya bagi gua si gitu Sevilla tuh gitu juara Europa League lolos ke situ, nggak lolos grup balik lagi juara lagi gitu terus. Balik lagi atas nama bisnisnya sepak bola yang udah luar biasa. Tapi agregat aja hilang kan? Dulu Champions League cuma boleh juara liga. Tapi sekarang Inggris 6 ya, musim depan 6. Iya, kalau ini lo udah pasti 6 karena Inggris sudah dapat 5 ya kan. 6. Europa League nih gitu. Peringkatnya di bawah situ. Jadi gila maksud gua. Peringkat berapa bos Champions League? 17. Anjing. Peringkat berapa? 16. Anjing. Tapi lu pede juara? Juara pede gua. Nanti itu episode selanjutnya tuh kita tuh. Ya. Tapi ini Ballon d'Or terakhir nih ya. Si Ballon d'Or karena berhubungan sama treble, gue tuh pas prediksi di Barcelona treble gue bilang ini tuh agenda. Gue sosok kayak konspirasi ini agenda FIFA Barcelona treble karena udah puasa 11 tahun gak pernah masuk juara. Juara masuk malah gak pernah masuk final 11 tahun kan. 11 tahun gak pernah masuk final, tiba-tiba ini untuk menaikkan nama Lamine Yamal. The next Messi atau Ronaldo lagi nih untuk akhirnya masuk Ballon d'Or. Gue bilang
bilang gitu. Dan sepak bola selalu butuh hero, kayak main NBA. Iya, kayak pemain NBA butuh hero, butuh skripnya lah gitu supaya seru lagi nih ada orang. yang lu jual. Siapa lagi nih yang kita Smackdown. Iya, harus ada The Rock-nya, harus ada Iya, harus ada Ronaldo-nya, harus ada Messi. Lamine Yamal masih sekolah udah juara, udah wah nih Ballon d'Or tahun depan treble tapi ini gagal. Nah, makanya gua nggak tahu kalau sebelum udah berarti satu-satu ya. Siapa lu prediksi lu Ballon d'Or satu nama aja sebelum nanti kita closing nih. Gue tuh suka banget sama Rafinya, tapi kayaknya agak janggal kalau Rafinya menang Liga. Maksudnya kayak dia tuh bukan di kelas di Liga Champions gitu. Gue sih berharap gue suka back ya. Jadi gue pengen Bastoni juara. Anomali banget. Terakhir tuh yang dapat back cuma Cannavaro doang. Tapi gue gak tahu ya Bastoni kan gue cuma nonton 2 pertandingan nih kasarannya gitu yang gue ikutin secara hitmat gitu ya. Tapi gue pengen either Bastoni atau Barella lah gitu ya. Pokoknya bukan sulit. Jorginho aja nggak dapet. Iya sih susah. Jorginho aja juara Piala Eropa, juara Champions, juara Liga nggak dapat ini. Secara ya paling mungkin Rafinya atau Lamine Yamal. Tapi gue nggak mau ada kayak udah kalah juara Liga Champions. Nggak mau gue ada yang juara Liga Champions aja lah kayaknya. Masalahnya pernah kejadian kayak gitu. Sering. 99. Rivaldo bangke itu. Jadi kalau orang bilang Madrid bayar wasit, gua rasa Barcelona bayar UEFA. Rivaldo itu dapat Ballon d'Or, di atasnya siapa? David Beckham. Itu yang dapat treble buat MU, main bagus banget musim Barcelona itu. mah sering kayak gitu Ballon d'Or. Baru dihujat habis-habisan sama satu negara, dia bisa apa stand out gitu ya, tetap nggak kenapa itu kan kontroversial banget. Iya, tapi Rivaldo malah ya. Padahal harusnya David Beckham ya. Iya, Rivaldo tuh cuma juara La Liga saat itu, men. Iya. Siapa sih kontendernya? Kontendernya ada siapa lagi ya? Lamine Yamal, Rafinya. Iya, itu makanya dari Bang Gua. Ya, coba. Bahkan nanti keluar tuh nama. Kvaratskhelia. Yes. He deserve it. Kalau PSG treble, he deserve it. Apalagi mau kayak Enrique bikin sarkas aja ya, kami datang dari Liga Petani. Iya. Men Liga Petani yang nyingkirin tim-tim dari Liga Inggris. Semua Liga Inggris semua tuh gitu loh. Iya. Iya, gua yang dianggap liga terbaik saat ini gitu. Iya, gue setuju sama Bang Fu tuh. Nama besar Ballon d'Or tuh Kvara tau kan. Iya kan kalau maksudnya gue tapi satu kunci ya, kalau treble. Iya. Tapi kalau Inter juara nih dan dia atau Lamine Yamal nih itu bisa Rafinha atau Lamine Yamal atau either Barella atau Bastoni itu benar. Tapi kayak Bastoni jauh sih. Berat Bastoni. Tapi Bastoni berat. Barella paling masuk akal. Mungkin. Bahkan yang paling gila tuh siapa? Calhanoglu si anjing itu. Barella sih lebih. Tapi Barella feeling gue tuh potensi besar adalah Barella. Yang masuk jajaran Ballon d'Or nih Barella. Terus habis itu si Lamine sama Rafinha, pokoknya antara Lautaro itu. juga masuk 5 besar gue yakin. Ya mungkin Lautaro, tapi Lautaro gue lebih megang Barella. Kvara. Itu paling soalnya kalau Dembele kayaknya enggak deh. Dembele Ousmane Dembele enggak. Dua juga enggak. Tapi kalau dari statistik betnya itu Dembele gede juga. Iya, Dembele besar juga, tapi gue lebih ke Kvara sih, bener. Iya, untuk keindahan sepak bola gitu ya. Dan gue benci Dembele kan. Ya kan Messi dari apa Kvara namanya? Messi dari Georgia. Padahal kita dulu taunya Georgia cuma Temur Kesbaya. Iya. Sama Kakak Kaladze di Milan. Tiba-tiba ada Kvara kan Messinya itu ya. Jadi buat kalian silakan kalau ada list nama Ballon d'Or masih jauh sih, itu pembahasan nanti lah. Cuma ini kan intermezzo dikit-dikit nanti kita bacain. Iya, nanti kita bacain. Dengan alasan ya. Iya, dengan alasan kenapa siapa, mungkin ada nama yang kita skip juga atau apa segala macam, langsung komen di bawah aja. Sama nanti kita ada nobar UEL juga ya tanggal 22 Mei itu di Twin House Cipete. Nanti lo follow aja Instagram kita bertiga, nanti akan kita informasikan. Sama minggu depan baru kita bahas UEL. Hot text boleh? Oh boleh dong sebelum closing, silakan. Relate sama El Clasico kemarin, apa yang kita tonton. Gua rasa di Madrid itu suhunya lagi tinggi. Tanya dong kenapa? Kenapa Bang? Karena ada 2 matahari. Wis.